Pernahkah sahabat kehilangan suatu barang di rumah? Pasti sahabat tanya kan ke seluruh anggota keluarga mengenai barang tersebut. Dan agar keluarga tahu jenis barangnya, sahabat mengungkapkan ciri-ciri dari barang tersebut. Nah, sesungguhnya sahabat telah menerapkan penyelidikan IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat karena sahabat sekarang telah menjadi peserta didik kelas 7. Saatnya sahabat mempelajari lebih dalam lagi tentang benda-benda yang ada di sekitar sahabat melalui mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. IPA adalah ilmu tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Apakah sahabat pernah membaca komik Detektif Conan atau melihat serialnya di televisi? Biasanya, sebelum Detektif Conan mengungkapkan suatu pelaku kejahatan, dia akan menjelaskan runtutan peristiwa kejahatan pelaku. Nah, hal ini tidak terlepas dari pengamatan. Di sisi lain, para ilmuwan atau saintis mempelajari hal-hal yang terjadi di sekitar kita dengan cara melakukan serangkaian penelitian dengan sangat cermat dan hati-hati. Dengan cara seperti itu, para ilmuwan dapat menjelaskan apa dan mengapa sesuatu yang ada di alam sekitar dapat terjadi, serta memperkirakan sesuatu yang terjadi saat ini maupun saat yang akan datang. Hasil temuan mereka dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup manusia. Hasil temuan dalam bidang teknologi yang ada di alam sekitar seperti komputer, HP, kemudian sel surya, bioetanol, rekayasa genetika, jagung hibrida, vaksin, dan lain sebagainya. Pada video ini, sahabat akan mempelajari bagaimana proses penyelidikan IPA, apa saja manfaat belajar IPA, objek apa saja yang dipelajari dalam IPA, dan apa saja penggolongan pengetahuan IPA. Penyelidikan IPA. Penyelidikan IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, antara lain sebagai berikut: 1. Pengamatan, 2. Inferensi, 3. Komunikasi, atau bisa disingkat dengan PIKO. Oke, sekarang aku akan mempraktekkan 3 langkah itu ya. Yang pertama, aku akan melakukan pengamatan. Pengamatan itu menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Nah, sekarang aku akan mengamati adikku, namanya Ahmad, dengan menggunakan panca inderaku. Ya, dengan mataku ini aku dapat mengamati Ahmad. Ahmad memiliki rambut lurus tebal dan berwarna hitam. Warna kulitnya coklat. Ahmad memiliki alis yang tebal, pipinya cabi, matanya bulat dan bola matanya berwarna hitam, dan hidungnya pun agak mancung, mirip aku. Aku juga bisa mengetahui massa dan tinggi badan Ahmad, tapi aku memerlukan alat ukur, yaitu timbangan badan untuk massa badannya dan meteran untuk tinggi badannya. Tinggi badan Ahmad itu 150 cm, sedangkan massa badannya 49,7 kg. Nah, selain itu, jika sahabat akan mengamati makhluk hidup yang sangat kecil seperti virus dan bakteri, sahabat bisa menggunakan alat bantu yang disebut dengan mikroskop. Yang kedua, membuat inferensi. Inferensi itu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan, atau singkatnya sih kesimpulan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Kalau melihat Ahmad memakai kostum olahraga, memakai sepatu sepak bola, dan membawa bola sepak, maka aku dapat membuat inferensinya nih, yaitu Ahmad akan bermain sepak bola. Baik, kita lanjut ya. Yang ketiga, mengomunikasikan. Aku harus mengomunikasikan hasil penyelidikanku tadi secara lisan maupun tulisan. Datanya bisa dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Dan hasil penyelidikanku terhadap Ahmad tadi akan aku sajikan dalam bentuk tabel seperti ini saja. Sekarang sahabat udah tahu kan kalau keterampilan melakukan pengamatan dan mencoba menemukan hubungan-hubungan yang diamati secara sistematis seperti yang telah aku lakukan tadi sangatlah penting. Dengan keterampilan ini, sahabat dapat mengetahui bagaimana mengumpulkan fakta dan menghubungkan fakta-fakta untuk membuat suatu penafsiran atau kesimpulan.
Menariknya, dengan belajar IPA, sahabat tidak hanya mempelajari ilmu saja, tetapi juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sahabat mampu untuk meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang aku tanam dan aku siram ini akan tumbuh? Juga mampu berpikir logis dan sistematis. Misalnya sekarang suhunya 33 derajat Celcius, pantas saja di luar panas. Jadi jika datanya seperti ini, kira-kira apa ya kesimpulannya? Selain itu, mampu memahami berbagai hal di sekitar kita. Contoh nih, mengapa matahari bersinar? Nah, dengan belajar IPA, kita juga mampu menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana mengolah air keruh menjadi air bersih yang siap untuk dikonsumsi. Objek IPA. Sekarang, menurut sahabat, apakah ilmuwan ini hanya mengamati objek tertentu saja? Tentu tidak. Nah, yang ini, apakah sahabat melihat elektron yang mengalir saat senter dinyalakan? Pasti tidak dapat melihatnya, karena ukuran elektron sangat kecil, sehingga tidak dapat dilihat langsung oleh mata, tetapi sahabat dapat melihatnya dengan alat bantu. Berikut ini adalah gambar model atom yang diperbesar dan gambar galaksi yang diperkecil. Keduanya tampak mirip ya, karena ukuran kedua gambar itu sama. Objek yang dipelajari dalam IPA itu meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek tersebut dapat berupa benda yang sangat kecil, misalnya nih, bakteri, virus, bahkan partikel-partikel penyusun atom seperti elektron. Selain itu, juga dapat berupa benda-benda yang berukuran sangat besar, misalnya lautan, bumi, matahari, dan hingga jagat raya ini. Sahabat juga perlu tahu nih, penyelidikan tentang alam telah menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sangat kompleks. Untuk memudahkannya, pengetahuan-pengetahuan tersebut digolongkan menjadi 4. Yang pertama, fisika. Fisika mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Yang kedua, kimia. Kimia ini meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Misalnya air atau H2O tersusun atas 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Jadi air merupakan senyawa yang tersusun dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Yang ketiga, biologi. Biologi mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas, yaitu virus, bakteri, lingkungan, dan makhluk hidup lainnya. Yang keempat, ilmu bumi dan antariksa. Ilmu ini mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Nah, sekarang semakin paham kan mengenai penyelidikan IPA? Sekian dulu ya, semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.